terakhir kita ketemu, kita bahas discussion ya. Yang unit 1 sudah kita bahas. Teks kau unit 1. Yang teks pertama sudah kita bahas. Yang ini teks kedua. Sudah dikerjakan tadi. Kemarin saya minta baca. Terus isunya apa, argumen pro-nya mana, berapa poin, kontranya yang mana, berapa poin, terus konklusinya apa. Gitu sudah toh? Sudah dikerjakan belum? Yes, sir. Ya, oke. Berarti kita bahas. Berarti harusnya cepat ini bahasnya. Udah mengerjakan. Oke, yang pertama, isunya apa? Topik permasalahan yang menjadi diskusi di sini apa? Ayo. Global warming, sir. Walah kok global warming? Bukan, ini bukan ngomongin global warming. Polusi. Polusi udara. Harusnya jawabannya bukan kayak gitu. Jadi to reduce pollution caused by heavy traffic. the drastic action to reduce pollution caused by heavy traffic. Ya, boleh lah. Boleh ini ya. Jadi sebetulnya ini sebagian orang, some people believe that time has come for drastic action to reduce pollution caused by heavy traffic. Ini topik permasalahannya ini ya. Jadi langkah-langkah apa yang harus diambil to reduce untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh heavy traffic, kepadatan lalu lintas yang padat. Terus yang paragraf 2 ini pro apa kontra ini? Kalau pro itu yang disebutkan yang bagus-bagus. Kalau kontra itu yang jelek-jelek. Pro. Pro ya. Ya, ada berapa poin? Poin yang pertama apa? Ada berapa poin dulu? Ada berapa poin ini? Paragraf kedua. Oke, kita hitung. Yang pertama, poinnya apa? Kota-kota cukup berdekatan untuk menyebabkan polusi asap lalu lintas. Ya. Ya, intinya poinnya itu ya, polusi ya, polusi di kota gitulah. Traffic fumes are a major cause of pollution, ini intinya. Traffic fumes are a major cause of pollution. Ini intinya polusi disebabkan oleh itu lalu lintas. Kalimat berikutnya itu in a small country like the UK, ini cuma itu aja, apa namanya, penjelasan atau elaborasi. Berikutnya, consequently health problems are created. Ini poin baru apa elaborasi? Elaborasi. Berarti baru satu poin ya? Ya. Terus poin yang kedua apa? Selanjutnya itu, sir, an additional problem in urban areas is congestion. Ya, poin yang kedua adalah congestion. Congestion itu apa maksudnya di sini? Macet. Macet ya. Jadi masalahnya polusi yang disebabkan oleh tadi lalu lintas yang padat. Terus yang kedua kemacetan. Terus ada lagi poin yang ketiga apa? Ada enggak? Sudah dapat 2 poin? Ada lagi atau sudah habis? Cuma 2? Cuma 2, ya. Berikutnya itu cuma penjelasannya ada ini. Yang misalnya, the average speed of traffic in Central London is now only 12 miles. Ini kan gara-gara kemacetan itu. Terus sekarang kecepatan ini, the average speed, kecepatan rata-rata lalu lintas di London itu cuma 12 mil per jam. Karena macet tadi. The same as it was in Victorian time, sama kayak zaman Victorian dulu. Nah, zaman dulu itu orang belum bisa menciptakan mobil yang bisa jalan kenceng. Mobil-mobil itu jalannya pelan-pelan.
Nah, sekarang sudah bisa bikin mobil yang cepat, tapi jalannya nggak bisa cepat karena macet. Terus berikutnya ini juga elaborasi aja nih. A ban on cars in the center of large town would therefore seem sensible. Jadi ini usulnya a ban on cars. Apa itu? A ban itu apa? Ban. Kok ban? Ban mobil. Oh ya bukan masuk ban mobil. A ban on cars artinya apa? Tidak boleh pakai. A ban itu larangan. Jadi larangan tentang cars in the center of large, mobil di pusat kota besar itu dilarang. Jadi kalau katakanlah di pusat kota itu bolehnya cuma misalnya sepeda motor atau sepeda ontel gitu-gitu yang boleh lewat. Ini usulnya itu satu pihak. Karena itu akan as it would cut pollution. Karena itu akan mengurangi polusi, thereby improving health. Sehingga meningkatkan kesehatan. Karena kalau polusi kan orang jadi bisa kena penyakit asma. Tadi disebutkan. Consequently, health problems are created such as asma. Jadi semakin tinggi polusinya, semakin banyak orang kena asma. Kalau polusinya bisa dikurangi, otomatis orang-orang jadi lebih sehat gitu. Berikutnya, it would also reduce congestion. Ini juga kalau mobil-mobil nggak boleh lewat kota, maka bisa mengurangi kemacetan. Gitu ya. Poinnya cuma dua, yaitu polusi karena kemacetan lalu lintas, yang kedua karena kepadatan lalu lintas, yang kedua congestion atau kemacetan. Berikutnya ini yang kontra berarti ya. Ada berapa poin kontranya? Dua, Sir. Dua. Yang pertama apa? Ya, public transport in this country is expensive. Masalahnya ini kalau transportasi umum itu mahal dan kadang-kadang unreliable, tidak bisa diandalkan. Terus poin berikutnya apa? Many people still suffer in their cars. Itu masalah apa itu? Many people feel safer. Banyak orang merasa lebih aman di mobil. Masalah apa itu? Topiknya apa? Aman dari kejahatan. Iya, topiknya apa? Topiknya personal freedom, kebebasan pribadi. Furthermore, ini poin berikutnya yang ini harusnya. Furthermore, there is also the issue of personal freedom, tentang ini, kebebasan pribadi. Ya, berikutnya itu penjelasannya. Is it right to prevent people from choosing the mode of transport they prefer? Apakah benar mencegah orang memilih moda transportasi yang mereka sukai? Kita boleh nggak melarang orang memilih moda transportasi yang misalnya orang-orang suka naik mobil, mobil dilarang, nggak boleh naik mobil, bolehnya naik BTS, Batik Solo Transport. Kok Batik Solo Transport kok BTS ya? BST, BTS. BTS itu boyband Korea itu. Ya, dipaksa gitu ya. Nah, itu berarti melanggar masalah personal freedom. Menurut pendapatnya yang kontra ini. Jadi ada dua poin ini ya. Satu masalah tadi, expensive, mahal. Public transportation itu mahal. Yang kedua masalah kalau dilarang, mobil dilarang lewat kota, itu berarti melanggar personal freedom, kebebasan pribadi. Terus closingnya, penulisnya ikut yang apa ini? Pro apa kontra? Memberikan solusi. Nah, iya, dia setuju yang pro apa setuju yang kontra penulisnya ini? Kayaknya dua-duanya, Sir. Dua-duanya itu, Sir. Dua-duanya diambil yang positif. Kalau masalah well, there is clearly an urgent need to cut pollution, ini semua pihak setuju. Cuma caranya ini yang dibahas itu caranya mengurangi polusi. Kalau tadi kan yang paragraf kedua itu yang pro itu mengusulkan mobil dilarang lewat tengah kota. Nah, kalau yang ini
Ya memang polusi harus dikurangi, tapi masa mobil harus dilarang lewat kota, kan transportasi itu mahal. Selain itu, kalau mobil dilarang kan melanggar kebebasan pribadi, gitu topiknya, poinnya. Jadi penulisnya ikut yang mana ini? Jadi penulisnya ini punya usulan, punya solusi gitu ya, saran. Jangan melarang mobil, tapi ini mengembangkan cleaner fuels and electrically powered car, mobil listrik itu dikembangkan, sama encouraging, menghimbau, membujuk, mendorong orang untuk menggunakan pelabuhan, bukan memaksa, rather than forcing them to do so. Bukan memaksa, forcing itu memaksa, tapi menghimbau atau mendorong. Gitu ya. Jadi ya, ini penulisnya punya solusi sendiri. Oke, itu teks yang kedua sudah kita bahas. Sekarang kita ke teks yang ketiga. Sebentar. Nah, ini drinking milk. Ini teks yang ketiga. Coba ini sekarang dibaca dulu, kemudian kayak tadi itu ya, isunya apa? Isunya apa, terus argumen yang pro yang mana, yang kontra yang mana, dan sebutkan masing-masing poin untuk itu, untuk tiap-tiap argumen. Kemudian closingnya penulisnya ikut yang mana, gitu ya. Dikerjakan dulu sebentar. Ini nanti saya kirim filenya di file. Saya kirim teksnya di grup WA kelas, nanti silakan dibuka. Sekarang saya tunggu, saya kirim dulu sebentar. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, isunya apa? Topik permasalahannya apa ini? Masalahnya apa? Isunya? Tentang susu. Ya, susunya Popular kenapa? beverage. Kalau cuma susu itu ya nggak masalah. Terkenal. Susunya kenapa? Terkenal. Kok terkenal? Kalau susu terkenal ya nggak masalah. Permasalahannya itu apa? Boyolali. Susu Boyolali malah. Permasalahannya, is drinking milk healthy for human? Ya boleh, itu judulnya itu juga memang itu permasalahannya. Lebih detailnya di paragraf 1 itu. Saintifik. Pertumbuhan anak-anak. Nah, terlalu detail kalau pertumbuhan anak-anak. Jadi drinking milk itu healthy for humans or not gitu ya. Yes. Kalau di paragraf 1 ini disebutkan milk is good for human health. However, some scientific studies have found that drinking milk may do more harm to our bodies than good. Nah, permasalahannya ini, jadi susu itu memang menyehatkan, tapi juga mempunyai do more harm, lebih banyak merusak tubuh daripada. Nah, masalahnya ini, jadi ada yang setuju mengkonsumsi susu, tapi ada yang tidak setuju mengkonsumsi susu. Jadi itu permasalahannya, karena susu itu di satu sisi memberikan kesehatan, di sisi lain memberikan itu sisi negatif. Itu permasalahannya, jangan cuma masalahnya apa susu. Susu ya nggak masalah, harus lebih detail. Oke, next. Yang paragraf tuh ini pro apa kontra? Pro. Ya, proponents. Proponents itu pendukung, orang-orang yang mendukung yang pro atau pihak yang pro, itu disebut proponents. Kalau paragraf berikutnya opponents, ini pihak yang opposite, yang menentang, kontra. Untuk mencari referensi, untuk browsing. Kemudian yang mendelay desktop atau offline ini nanti adalah mendelay ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi yang proponen poinnya apa ini? Yang pro, pihak yang pro poinnya apa? Setuju orang mengkonsumsi susu, alasannya apa? Argumennya apa? Poinnya apa poinnya? Ada berapa poin tadi? Make it an important part of healthful. Ya, make it an important part of a healthful diet. Poinnya itu ya, ada poin lagi. Jadi kalau menurut pihak yang pro ini, ya susu itu penting untuk kesehatan gitu. Kalau ada poin lagi? Milk Help children grow. fit for adult that improve health. Ya, tadi sebetulnya kalau disebutkan important part of a healthful diet for people of all ages, untuk semua umur, jadi untuk anak-anak juga untuk orang dewasa, maksudnya kan gitu. Nah, berikutnya ini, they claim that milk helps children grow and has benefits for adults. Ini penjelasan yang tadi, bahwa susu itu penting untuk kesehatan pada semua usia, of all ages. Ini penjelasannya, membantu anak-anak tumbuh. Itu kan penjelasan yang tadi. Ada poin yang baru di yang pro ini selain penting untuk kesehatan? Sudah, Sir. Sudah ya, cuma aja. satu poin ini ya. Pro-nya cuma satu poin. Kalau yang bawahnya yang kontra ada berapa poin? Yang opponents ada berapa poin ini? Apa saja poin-poinnya? Milk contributed to obesity. Ya, calcium deficiency, allergy. Ini berarti ailments ya, health ailments. Jadi milk itu, susu itu mendukung atau menyumbang, berperan dalam health ailments, penurunan kesehatan. Jadi negatif ini, ini kan yang open, yang kontra. Ya, poinnya itu satu, mengganggu kesehatan gitulah intinya. Terus ada lagi poin yang lainnya? Apalagi poin berikutnya selain milk susu itu mengganggu kesehatan, terus apa lagi? Impair a child ability to absorb iron. Ya, Increase risk of iron deficiency. sebelum itu ada lagi. Alergi. Ya, alerginya itu. Jadi poin yang pertama mengganggu kesehatan, terus yang kedua itu membuat itu termasuk pantangan atau alergi bagi orang-orang tertentu. Atau 51% di situ disebutkan, banyak sekali yang alergi terhadap susu. Ya, poin yang kedua itu yang alergi itu. Terus poin yang ketiga baru yang ini, dairy product itu contribute to other health problems. Other health problems itu apa? Ya, misalnya impair a child's ability to absorb iron. Jadi anak-anak jadi kekurangan zat besi. Karena berikutnya kan penjelasan itu. Combined with the fact that milk has virtually no iron of its own, the result is an increased risk of iron deficiency. Jadi ada 3 poin ya. Poin yang pertama tentang itu tadi, health ailments. Poin yang kedua tentang lactose intolerant atau alergi. Poin yang ketiga tentang zat besi tadi, bahwa susu itu tidak mengandung zat besi menyebabkan anak-anak kekurangan zat besi. Ya, ada 3 poin. Terus penulisnya ikut yang pro apa yang kontra? Ikut mendukung orang mengkonsumsi susu atau tidak setuju orang mengkonsumsi susu? Yang mana nih penulisnya, ikut yang mana? Setuju. Setuju ya, ikut yang pro. Dia menunjukkan yang baik. Bahwa milk itu one stop shopping for nutrition. Semua kebutuhan nutrisi ada di susu itu. Terus mudah didapat, bukan. Meskipun
gizinya itu mudah didapat dari sumber lain, tapi milk puts them all together in a convenient package. Tapi susu merangkumnya menjadi satu. Jadi ini memuji-muji susu, berarti ini ikut yang pro. Sementara kalimat terakhir, while whole milk is not the only way to get calcium in child. Sementara susu itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kalsium pada anak-anak, tapi itu adalah the most practical way, cara yang paling praktis. Ya, berarti ikut yang pro ini penulisnya. Oke, teksnya itu saja yang kita bahas. Sekarang kita ke latihan soal ya. Mundur lagi. Yang latihan soal yang belum kita bahas. Yang ini. Kita latihannya yang ini aja, tapi ya. Nah, ini maksud saya. Checking vocabulary aja dulu. Kita coba latihan tapi yang checking vocabulary ini. Perintahnya, fill in the blank with an appropriate form of verb. Istilah related dengan bentuk kata kerja yang benar of the underlined word in the previous sentence. Dari kata yang digaris bawah di kalimat sebelumnya. Jadi di kalimat sebelumnya itu ada kata yang digaris bawah. Kata itu bukan verb. Nah, kata itu kita ubah menjadi verb, tapi verbnya harus yang benar bentuknya. Terus kita masukkan ke titik-titik. Gitu ya, contoh. Example. In the last few years, there has been an explosion. Nah, ini explosion kan di garis bawah. Ini bukan verb. Explosion itu artinya ledakan. Berarti ini noun. Nah, ini diubah jadi verb dulu, kemudian dimasukkan ke titik-titiknya ini. Tapi verbnya harus verb yang benar. The use of new communication technology has titik in the last few years. Explosion itu ledakan. Nah, kalau diubah jadi verb berarti harusnya meledak gitu. Tapi ada has di depannya, berarti harus V3 ini. Meledaknya, meledak itu kan explode. Explode-nya harus V3. Jadi exploded. Has exploded in the last few years. Gitu ya. Gampang ini, kita kerjakan bareng-bareng aja. Cuma mengubah kata yang di garis bawah menjadi verb, tapi bentuknya harus benar. Oke. Ini number one. Yang di garis bawah itu communication. Nah, itu noun. Kita ubah jadi verb, kita masukkan ke titik-titik ini. Jadi apa? Young children can apa? Can apa ini? Communication kita ubah jadi verb. Jadi apa? Karena ada can, berarti verbnya harus main verb atau V1 murni. Young children can, V1 murninya communication. Kita ubah jadi verb, jadi apa? Communication itu kan komunikasi. Nah, verbnya kalau kita ya berkomunikasi ya. Apa itu? Yang children can apa? Ayo masuk nggak tahu ini. Verbnya communication tuh apa? Apa tuh? Communicate. Communicate ya betul. Communicate ini can communicate easily by mobile phones. Next, number 2, considerable. Ini adjective kalau ini. Considerable debate has taken place. They have to relate the result. Verbnya considerable apa? Ini juga harus V1 karena ada tuh. Consider. Apa tadi? Muhammad Alif ya? Belum selesai ngomong udah ditutup. Considerate, sir. Considerate. Gini. Consider. Gini. Bukan. Nggak pakai D kayak. Consider ya gini kan nggak boleh pakai ed, kalau pakai ed kan jadi dua atau yes, sir. Ini kan ada tuh they have to, mereka harus, ini harus diikuti V1. Consider gini aja. Ya betul. Sekarang reassurance ini verbnya jadi apa? Knowing the children's condition. Reassurance itu noun. Diubah jadi verb jadi apa? Yang betul tapi bentuknya.
Jadi apa nih? Reassurance. Jadi apa? Ayo, musuh nggak tahu. Jadi apa? Ensure. Reassure. Reassure gini? Salah kalau reassure gini. Salah ini kalau gini nih. Assurance. Kalau assurance itu ya ini tuh noun. Tambah D kayaknya, Sir. Loh, kok reassure gitu? Oh, kok jadi past tense? Jangan past tense, ini tuh fakta ini, jadi harus simple present, jangan reassure gini. Simple present ini pakai V1, jangan V2. Sebentar, ini subjeknya mana toh kalimat yang kedua nih? Knowing the children's condition, reassure the parents. Mana subjeknya? Reassure itu predicate. Nah, kalau subjeknya mana? The parent. Parent itu ya objek lah. Children. Children itu nggak ada kata children di sini, salah. Yang ada di sini condition yang betul. Lengkapnya, condition juga salah. Lengkapnya knowing the children's condition itu subjeknya. Knowing, mengetahui kondisi anak-anak itu, reassure meyakinkan para orang tua. Mengetahui kondisi anak-anak itu subjeknya. Jadi itu termasuk gerund, knowing itu kan gerund ya. Intinya knowing ini, knowing itu termasuk gerund berarti itu dianggap singular, sehingga verbnya, predicate-nya harus ditambah s. Reassures, ini yang betul. Reassure tadi memang sudah verb, tapi bentuknya salah. Harusnya ditambah s, reassures ini. Itu ya. Oke, next. Yang di garis bawah, kompetitif. Ini adjektif kompetitif itu. Verbnya apa? The people related to each other. Artinya bersaing. Kompetitif atmosfer, suasana persaingan. Nah, ini dijadikan verb. Bersaing itu harusnya apa? Verbnya. Verbnya kompetitif apa? Enggak apa? Kompetitif. Ini bacanya compete. Bukan kompetitif. Compete. Kenapa kok compete? Nah, biar kecut. Kalau dikempit itu kan jadi kecut. Nah, keleknya kecut. Kempit terus kecut ya enggak lah. Kempit itu bersaing atau berkompetisi ya. Bersaing artinya ya. Anak-anak bersaing, saling bersaing karena HP. Itu ya, kempit jadi verbnya. Next, distraction. Masih sulit ya gini ya. Mengubah sebuah kata menjadi verb. Verbnya distraction apa? Distraction itu noun, itu artinya gangguan. Nah, verbnya berarti mengganggu apa? The phone ringing in class. HP yang Bentar. Distract ini. Distract ini. Iya. Gini lah maksudnya. Distract gini lah. Iya, Sir. Ditambah S enggak distract-nya? Subjeknya singular atau plural? Kalau subjeknya singular harus ditambah S, tapi kalau plural ya enggak usah. Singular atau plural ini subjeknya? Plural. Subjeknya mana loh subjeknya? The phone ringing in class. Ya. Intinya mana? Head-nya mana? Mana noun yang merupakan inti? The phone ringing in class itu subjek. Mana head-nya? Phones bukan, Sir. Phones, betul. Karena ringing in class ini kan present participle phrase, frasa yang diawali dengan verb ing. Kalau present participle phrase kan berarti itu post modifier. Post modifier adalah penjelas yang muncul setelah noun. Berarti head-nya mana? Ya di depan post modifier berarti phones. Singular atau plural? Phones. Plural. Plural. Distract-nya ditambah S enggak jadinya? Tidak, Sir. Tidak. Berarti gini nih ya. Distract gini toh? Berarti? Iya.
Yes. Iya, betul ini distract ini betul. Nah, kok agak masih kayaknya pada kesulitan ya. Kita coba lagi yang apa namanya? Yang ini dulu ya. Yang checking vocabulary dulu. Bentar, saya carikan yang checking vocabulary. Nah, ini. Ini ada lagi checking vocabulary. Perintahnya fill in the blank with the correct form of noun. Bentuk noun yang benar dari kata yang digaris bawah. Kalau tadi disuruh mengisi dengan bentuk verb yang benar, bentuk kata kerja yang benar, sekarang bentuk noun yang benar, bentuk kata benda yang benar. Contohnya, it could be argued. Argued itu verb. Nah, ini diganti noun. Argued-nya jadi argument. Some people have logical argument. Nah, ini. Coba yang pertama number one, yang di garis bawah, reduce jadi apa ini? Sebentar, saya tak nutup pintu dulu. Hujan di sini, bisik. Sebentar ya. Reduce jadi apa ini? Drastic apa? Noun-nya reduce. Reduce itu verb, artinya mengurangi. Nah, ini juga jadi noun. Pengurangan itu apa? Reduction bukan, Sir? Ya, betul. Reduction. Reduction. Introduce, memperkenalkan. Introduction, perkenalan. Reduce, mengurangi. Reduction, pengurangan. Ya, oke, good. Next. Increase. Yang nomor dua. Increase jadi apa? Noun-nya increase. Increase itu artinya meningkat. Nah, sisihkan noun. Peningkatan. Apa? The rate of the number, peningkatan jumlah mobil di jalan diikuti dengan peningkatan penderita asma. Peningkatan ini harusnya apa? Noun-nya increased. Peningkatan apa bahasa Inggrisnya? Ayo. Kok sulit toh kayaknya, pada kesulitan toh mengubah verb menjadi noun. Noun-nya increase, peningkatan itu bahasa Inggrisnya apa? Peningkatan. Increase itu meningkat. Nah, peningkatan. Increasing. Enggak ada increase, enggak ada. Noun-nya itu increase gini. Increase itu bisa apa? Bisa noun. Increase bisa berarti meningkat, bisa juga berarti peningkatan. Ya gini aja. Ini sudah noun, increase ini. Sama ini juga sama isinya yang belakang. Increase juga sama. Jadi, the increase of the number of cars, peningkatan jumlah mobil di jalan diikuti peningkatan jumlah penderita asma. Peningkatan penderita asma. Aduh. Ya. Oke, next. Number 3. Yang di garis bawah, improving. Nah, gampang kalau ini. Noun-nya improving. Improvement, betul. Improvement. Jadi, reducing pollution caused by heavy traffic will result in health improvement. Pengurangan polusi yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas mengakibatkan peningkatan kesehatan. Itu ya improvement, perbaikan kesehatan. Next, prevent. Prevent itu artinya mencegah. Nah, kalau noun-nya pencegahan, apa itu? Prevention. Prevention, betul. Ini udah pintar-pintar sekarang. Prevention, pencegahan. The prevention, pencegahan pemilihan moda transportasi yang disukai masyarakat is unacceptable, tidak bisa diterima. Next, number 5, encouraging. Encouraging itu mendorong. Itu verb. Noun-nya apa? Encouragement. Encouragement, betul.
encouragement. Ini ya. Ya, oke. Lagi kita ke apa? Checking vocabulary lagi. Saya carikan. Nah, ini checking vocabulary. Perintahnya match the words in column A with their meaning in column B. Ini tentang susu tadi, tentang milk tadi. Coba yang ini dikerjakan dulu. Menjodohkan, memasangkan yang kolom E dengan yang kolom B. Ya, coba dikerjakan dulu ini. 10 menit aja, terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas. Yang pertama, proponen. Proponen apa ini? Pasangannya yang mana? Yang G, sir. Yang Person who proposes. person who proposes or agrees to something. Ini ya, yang setuju berarti. Ya, berarti yang G. Number 1 jawabannya G ini. Next, number 2, opponent berarti yang mana? Yang A. Ya. Age. Next, dairy. Dairy itu apa? Tadi sudah disinggung-singgung sedikit. Dairy. Product of milk. A. Yang mana? A. Yang E ya. A farm that produces milk and milk products. Itu dairy. Peternakan yang menghasilkan susu dan produk-produk susu. Produk-produk susu ya kayak keju dan lain-lain itu. E ini ya. Yes, sir. Next, defisiency. Apa itu? Tahu AIDS, kepanjangannya AIDS, tahu nggak? AIDS itu kan acquired immune deficiency syndrome. Sindrom menurunnya kekebalan imun. AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Sindroma menurunnya kekebalan tubuh. Defisiensi itu apa? Kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan apa? Kekurangan Yang mana jawabannya? yang dibutuhkan. The state of being short. Instead of being short of what is needed. The state of being short of what is needed. Of what Ya, is needed. defisiensi berarti yang I ya, I. Next, nutrition. Gampang ini. Apa nutrition? E. E. Minerals. Oh, I itu ya. The minerals, vitamins, and other nourishing substance that foods contain. Ya, nutrisi betul. I. Ya, I. Next, number 6, beverage. Apa? Pernah dengar? B. Any sort of drink. Food and beverage. Any sort of drink other than water. Ya, Minuman, makanan dan minuman. ya, food and beverage, makanan dan minuman, tapi kecuali water, air putih. Jadi semua jenis minuman kecuali air putih itu termasuk beverage. Kopi, teh, segala itu apa? Soft drink itu tuh beverage. Other than itu kecuali toh? Ya, other than, di luar gitu artinya. Selain, other than itu artinya selain water. Semua jenis minuman selain air putih. Next, prevention apa? Tadi sudah mencegah. Pencegahan. Action. An action taken to stop something from happening. Tindakan yang dilakukan untuk menghentikan sesuatu dari terjadi. Ya, mencegah, prevention betul yang C ya. Yes. C. Next, cardiovascular. Apa ini? D. Relating to both the heart and the blood vessels. Ya, cardiovascular yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Number 9, intolerance.
extreme sensitivity. Ya, J. Extreme sensitivity or allergy. Intoleransi ya alergi. To a drug, terhadap obat, makanan, atau yang lainnya. Ini berarti J ya. Next, obesity. Obesity ya. Kelebihan lemak. Kelebihan lemak. Yang mana berarti? F. F ya. Body condition characterized by storage of excess body fat. Kondisi tubuh yang dicirikan atau dengan ciri storage of excess body fat, lemak tubuh yang berlebihan. Ya, F. Yang ini tadi nomor 8 tadi apa tadi? D ya. D. Aduh, bubar. Tulisannya jadi bubar. Enggak lah. SD gitu aja lah. Oke, kita ke latihan lagi yang lainnya. Nah, ini aja preposition. Preposition ya, ini sudah pernah kita singgung, tapi nggak apa-apa, kita ulangi aja. Jadi preposition itu kadang membingungkan. Karena kayak apa ya, nggak ada rumusnya itu, jadi harus dihafalkan. Karena kadang ada verbnya sama, tapi prepositionnya beda, jadi artinya beda. Misalnya yang di rumah sakit mana? Hospital. Oh, bukan yang di sini. Kira-kira gini, sedikit rumus ya, sedikit tapi tidak total, tidak sepenuhnya selalu berlaku. Rumusnya preposition itu gini. Yang pertama ini dulu, in, on, at dulu. At itu yang paling sempit, terus on itu lebih luas, in itu yang paling luas. Misalnya nama jalan, misalnya alamat bukan nama jalan. Misalnya alamat kalau pakai at itu biasanya ada nomornya. Misalnya at 218 Juanda Street, Jalan Juanda, Surakarta. Ini misalnya. Kalian tahu Jalan Juanda nggak? Dulunya itu bukan Juanda sebetulnya. Ketika suaminya meninggal terus jadi Juanda. Kok suaminya meninggal jadi Juanda? Juanda itu ya. On itu kalau nomor rumahnya tidak disebut, jadi cuma on Juanda Street. Nah, ini tuh lebih luas lagi. Kalau nama jalannya tidak disebut, itu in. Atau misalnya kalau waktu, at itu kan untuk jam ya. At misalnya at 7:30, jam 7:30. Tapi kalau on itu untuk hari atau tanggal. On Monday misalnya. Atau on January the 2nd, 2 Januari. Nah, kalau in itu untuk bulan dan seterusnya. In September. September rain. November toh September. November rain. In tahun juga 2021. Abad juga in the 21st century. Ya, ini. Jadi at itu yang paling sempit, on itu lebih luas, in itu yang paling luas. Rumusnya kira-kira gini ya. Ini tidak selalu tepat loh ya.
Cuma kira-kira aja. Kadang ya sulit, misalnya on itu katanya nempel di atas tapi nempel. Kalau above itu di atas tapi nggak nempel. Tapi kalau di tembok itu ya tetap on the wall meskipun tidak di atas. Gitu-gitu sih. Jadi memang harus dihafalkan. Nggak ada rumus yang pasti. Oke, yang ini silahkan dikerjakan dulu. Mengisi perintahnya, for each question, choose the single best answer from the list in the box. Pilih satu jawaban yang paling baik. Nah, berarti ini satu jawaban boleh dipakai lebih dari sekali ini. Jadi misalnya nomor 2 sama nomor 8 jawabannya sama, itu nggak apa-apa. Jadi satu jawaban boleh dipakai lebih dari sekali. Wong ini jawabannya 11, tapi soalnya ada 11 ya. 11. Oh, 11. Boleh dipakai sekali apa enggak, lupa ya saya. Ya sini kerjakan dulu aja.